Di chapter sebelumnya, Seopmeng ngasih tahu Seon supaya kagak terlena di dalam ruang kesehatan. Seon awalnya bingung dengan yang dimaksud Seopmeng. Tapi si Seop ngejelasin kalau pengen jadi kesatria harus selangkah lebih maju. Karena tinggal di penginapan selama 2 minggu akan membuatnya tertinggal. Karena sejak berada di penginapan, semua orang sudah bergerak maju. Di sana Seon ngebenerin ucapan Seopmeng. Tapi dia harus mencoba bertahan untuk menghindari kecurigaan. Tiba-tiba si Seopmeng tersenyum penuh arti. Lalu dia nanya, apa kau tahu kenapa si rambut merah ngirim dia ke sini? Ngedenger itu Seon tak punya pikiran lain selain dirinya terluka. Tapi Seopmeng ini ngasih sudut pandang lebih jauh. Bukankah itu terlihat aneh? Karena banyak orang yang juga terkena luka dalam. Tapi kenapa si rambut merah tidak mengirimnya ke sini dan hanya Seon seorang? Lalu Seop ini ngejelasin kalau memang kebanyakan orang dari Murim bisa nyembuhin luka dalamnya sendiri dengan ngelakuin meditasi. Akan tetapi perawatan dokter dan obat bisa lebih mempercepat pemulihan. Dan oleh karena itu, bagi orang yang bisa nyembuhin luka dalamnya sendiri, maka tidak ada alasan buat dikirim ke ruang pengobatan. Ngedenger itu Seon nyimpulin kalau dirinya dikirim ke situ karena dirinya dianggap tidak bisa nyembuhin lukanya sendiri. Ketika ngelihat Seon merenung, Seopmeng kelihatan kayak pahlawan. Dia cengengesan dan nyoba buat jabarin dengan niat supaya Seon cepat menyadari sesuatu. Sembari menghentak ranjang, Seopmeng ngomong, "Hai bocah yang tidak bisa meditasi untuk penyembuhan, apa kau pikir seseorang sepertimu bisa mengobati luka dalam dengan cepat?" Dengan malas-malesan dan suara lirih, Seon ngejawab, "Bisa aja karena aku punya nano." Tapi Seon sendiri masih mikirin kalau semua yang dikatakan oleh Seopmeng ada benarnya. Kalau dia gak boleh terlena terlalu lama. Maka dari itu dia mulai sadar kalau untuk bisa ke tahap selanjutnya dia harus punya Naegong. Setelah memahami apa yang dimaksud Seopmeng, Seon ini nanya ke gurunya tentang apa benar kalau lolos ke ujian pertama dia akan dapat bola naga hitam dan memiliki akses ke perpustakaan akademi lantai 1. Ucapan itu langsung ngebikin Seopmeng ini ketawa tak henti-henti. Dia lalu ngomong kalau ada sesuatu hal penting yang dilupakan oleh si rambut merah saat ngasih tahu info itu. Karena perpustakaan akademi bukan tempat yang bebas untuk seseorang bisa keluar masuk. Sebab ada satu hal lagi yang menjadi syarat, yaitu seseorang boleh masuk setelah lolos dari tes. Seop lalu ngelanjutin kalau perpustakaan bukan sembarang tempat untuk bebas dijelajahi karena banyak buku penting dan memiliki penjagaan yang sangat ketat. Seon yang ngedenger itu kayak langsung terdiam, sedang Seopmeng ini kembali ngasih tahu kalau ke perpustakaan lantai 1 nantinya hanya memiliki waktu selama 2 jam saja. Tapi Seopmeng ini juga negasin kalau pengen banyak waktu ke perpustakaan, si Seon harus punya kemajuan menjadi lebih kuat. Tak hanya itu, ketika nanti di perpustakaan, seseorang juga dilarang mencatat dan hanya boleh mengingatnya saja. Ngedenger omongan itu, Seon ngerasa kalau itu jadi peluang yang besar dan menguntungkan buat dirinya. Karena dia memiliki skill scanning dari nano. Dan 2 jam waktu bakal sangat cukup untuk mengcopy ratusan buku ke dalam otaknya. Sementara itu Seopmeng dengan nada menyindir ngomong sama Seon, "Kau bocah yang gak punya Naegong. Jadi 4 tahun berada di Akademi Iblis ini akan menjadi ujian berat untuk batasanmu." Ngedenger itu Seon nanya apa dirinya berbeda sama yang lain. Tapi kebanyakan yang masuk di akademi juga sudah memiliki bekal bela diri dari klan mereka. Sementara dia Naegong aja kagak punya. Lantas karena itu Seon ngerasa kalau nanti pasti banyak ancaman yang datang dari 6 klan. Oleh sebab itu dia mikir apakah nerima tawaran sebagai murid Seopmeng ini akan menjadi hal yang berguna. Lalu dia melirik kertas di sebelahnya yang sebelumnya dikasih oleh Seopmeng. Dan ketika ngelihat itu dia nyadar kalau kertas tersebut adalah teknik pernafasan Naegong. Ngedenger Seon terkejut, Seopmeng langsung cengengesan dan ngebenerin tebakan Seon. Karena kalau Seon mau jadi muridnya, dia bakal langsung ngajarin pernafasan Naegong. Di sono Seon awalnya masih ragu sama niat si Seopmeng, tapi dia memiliki tekanan sama 6 klan kalau kagak punya pendamping untuk saat ini.
Jadi karena itu dia melihat kalau tawaran Seopmeng ini sebenarnya adalah suatu kesempatan untuk bisa mempelajari Naegong. Sementara Seopmeng sendiri yang sejak tadi nungguin jawaban, akhirnya melihat Seon memberi penghormatan padanya, mengatakan kalau dia menerima tawaran Guardian Kanan sebagai muridnya, dan memohon supaya Guardian Kanan ini menerimanya. Melihat itu Seopmeng pun cukup puas dan tersenyum. Lalu dia mengatakan telah menerima Seon sebagai muridnya. Kemudian dengan Naegongnya dia mengangkat Seon untuk bangkit berdiri. Lalu dia ngomong kalau darah seorang Seon tidak boleh tunduk kepada siapapun kecuali kepada tuannya. Lalu habis momen dramatis itu, Seopmeng ngasih nasihat supaya Seon mengistirahatkan tubuhnya dan nyuruh Seon buat pelajari poin pernafasan Naegong sebelum dia kembali lagi untuk menjenguknya. Lalu setelah itu, dia memukul lengan si dokter dan nyuruh buat ngerawat muridnya dengan baik. Dan seketika dia pun pergi. Tak lama kemudian setelah Seopmeng meninggalkan ruangan, si dokter nyeletuk kalau si Seop pergi sambil nyengir, kayak kelihatan bahagia. Dokter lalu nanyain apa Seon baik-baik saja setelah kedatangan si tukang mabuk itu. Tapi walaupun begitu, di sono si dokter juga ngasih selamat pada Seon telah diangkat menjadi murid dari Guardian Kanan tersebut. Habis itu si dokter kembali memeriksa keadaan Seon, lalu setelah itu menyuruhnya untuk istirahat. Di samping itu, Seon membatin kalau saat ini dia punya banyak kesempatan karena ada kehadiran Nano dalam tubuhnya dan Guardian Kanan sebagai gurunya. Oleh sebab itu, dia merasa hidupnya lebih bisa tenang karena di tengah banyaknya musuh yang ada di akademi ini, akhirnya dia memiliki seseorang yang mau berdiri di sampingnya. Singkat cerita, beberapa saat di lapangan Demonic Academy, semua orang berkumpul dan melakukan meditasi penyembuhan luka dalam mereka. Beberapa orang yang merupakan anak dari klan atas dan pangeran juga telah selesai menyembuhkan luka dalamnya. Sementara itu dari sisi lain, Guardian Kiri atau Raja Api diberi hasil laporan oleh pengawal tentang hasil tes pertama. Orang yang melapor itu adalah senior akademi bernama Ho Jin Chang, yang mana di sana dia melapor kalau ada 415 orang yang lulus, termasuk kadet nomor 7 yang dikirim ke tempat pengobatan yang tak lain adalah Seon. Ngedenger itu Raja Api nginget kalau peserta yang lolos saat ini ternyata berkurang 200 orang dibanding 10 tahun yang lalu. Dia nyimpulin kalau emang tetua kelima sangat berlebihan saat ngeluarin gelombang energinya. Tapi mau bagaimana lagi, peraturan tetaplah peraturan. Peserta yang gak lolos juga merasa kalau itu tidak adil. Para senior yang ngedenger protes dari peserta yang gak lolos ngerasa kalau mereka tidak mau menerima aturan yang berlaku. Maka para senior ini lalu langsung memberi perintah untuk mengusir semua orang yang telah berani memberontak. Dengan kekerasan, para senior langsung menyerang, menghantam, dan menumpas orang-orang yang kagak terima mereka tidak diloloskan. Sedangkan senior akademi menyayangkan banyak peserta yang gak lolos ujian pertama karena mereka tidak akan mempelajari apapun setelah ini. Sedangkan Raja Api menimpali kalau memang ada sedikit ketidakadilan. Sebab menurutnya tes pertama menjadi barbar karena ada kadet nomor 7 atau Seon. Tapi mau bagaimana lagi karena semua itu menjadi takdir orang-orang yang gak lolos ini. Lalu setelah itu senior akademi ngeliat kalau ada peserta yang memiliki kemampuan bagus, yaitu orang-orang yang bisa bermeditasi penyembuhan diri. Mereka adalah orang-orang dari 6 klan utama dan 8 orang dari klan atas. Karena memang mereka sudah berada di level berbeda dari peserta biasa. Di sana Raja Api mikirin kalau emang untuk bisa bertahan dari kekuatan tetua kelima, memang harus butuh setidaknya 100 tahun untuk ngumpulin Naegong. Dan orang-orang yang lolos ini telah melampaui kandidat lainnya. Di lain itu ada juga kadet nomor 1 dari klan ke-8, Seon Muyin. Dan nomor 5 dari klan pedang, Seon Yujan. Telah berhasil menahan gelombang tanpa bergerak sama sekali. Dan sudah banyak rumor yang mengatakan kalau dominasi nantinya
akan dipegang oleh klan kegelapan dan klan pedang. Maka dari itu, Raja Api sangat tak sabar untuk melihat bagaimana situasi ke depan nantinya. Habis itu Raja Api ngucapin selamat kepada para peserta yang telah lolos ujian. Mereka juga akan diberi medali perunggu buat ngewakilin jajaran bawah di akademi. Dan selama 4 tahun mereka akan dilatih sebagai kadet Demonic Academy. Adapun secara peraturan, akademi memiliki aturan kepada peserta bahwa mereka tidak diizinkan menjawab dengan jawaban ya atau tidak, karena mereka hanya diperbolehkan buat ngejawab mado. Dan selain jawaban itu dianggap telah melanggar peraturan. Setelah Raja Api memberikan beberapa panduan di akademi, dia lalu memulai untuk mengatur pembentukan kelompok. Sementara itu di tempat lain, dokter telah menyiapkan semua peralatan untuk melakukan akupuntur. Seon sendiri nampaknya juga masih terbaring. Lalu dia nyoba nanya ke dokter terkait apakah kondisinya memang seburuk itu. Di sana dokter tersebut ngasih tahu kalau Seon setidaknya butuh 11-15 hari untuk pemulihan dan baru bisa berpartisipasi lagi dalam ujian. Ngedenger itu si Seon langsung teriak karena itu terlalu lama baginya. Lalu dia mikir apa perlu ngandelin si Nano buat nyembuhin semuanya. Tapi dia juga mikir kalau terlalu cepat sembuh takutnya bikin orang-orang curiga. Si dokter bingung karena ngelihat Seon yang kayak ngelamun. Dan ya, Seon emang kelihatan lagi bingung karena dia akan lama di ruang pengobatan jika dapat perawatan normal. Cuma masalahnya, habis dibawa ke ruangan ini, dia tak tahu kabar apapun setelah tes pertama sebelumnya. Ngelihat Seon yang kayak cemas, si dokter lalu nyeplos kalau dia akan usaha semaksimal mungkin karena dia adalah murid Baek Jong-won. Iya, walaupun tetap aja pengobatannya perlu beberapa waktu, tapi dengan pede dia negasin kalau kagak akan seperti dokter lain yang bisa sampai berbulan-bulan. Di samping itu, dokter tersebut juga akan menjaga rahasia Seon karena telah diangkat menjadi muridnya guardian kanan. Lalu setelah ngucapin itu, Seon berterima kasih dan akan membalasnya di masa depan nanti. Tiba-tiba si dokter ini tanpa aba-aba langsung ngebuka pakaian Seon buat ngelakuin akupuntur. Saat ngelihat badan Seon, dia terkejut karena pemandangan di sana. Ngelihat tubuh yang sangat bagus, dia mikir kalau Seon ini kagak belajar bela diri, tapi kenapa memiliki tubuh yang sebagus itu? Di sana dokter tersebut kepikiran kalau si Seon emang gak belajar Neigong, tapi jika bukan itu, apakah dia belajar Weigong? Pikiran itu sekilas lewat, sembari ngambil jarum akupuntur. Habis itu dia langsung masukin jarum tersebut di bagian tengah dada Seon. Saat akan mengenai kulit, sistem nano milik Seon bereaksi ke mode pertahanan diri. Dengan panik, Seon langsung melarangnya, mengatakan kalau itu cuma jarum untuk pengobatan. Dengan sangat tegang, Seon berdebat dengan Nano karena Nano gak bisa bedain antara jarum serangan dan pengobatan. Sampai akhirnya Nano menonaktifkan mode pertahanan diri. Tapi nampaknya Seon kayak kelihatan lagi heboh sendiri dan si dokter kayak ekspresi bertanya-tanya, nih bocah habis ngapa dah. Setelah beberapa momen kagak jelas itu, dokter tersebut memulai kembali akupunturnya. Dan seketika Seon langsung ngerasa perutnya agak mendingan. Di samping itu si Nano juga mendeteksi kalau penggunaan akupuntur yang tepat dapat membuat regenerasi tubuh lebih cepat. Lalu setelah itu si dokter ngelanjutin akupunturnya. Tapi di sana si dokter ngerasa gak nyaman karena Seon terus ngeliatin dirinya. Maka dia nyuruh Seon buat tidur. Saat Seon nyoba buat tidur, Nano tiba-tiba ngejelasin semua titik penyembuhan yang dilakukan dokter tersebut. Sampai kemudian Seon kepikiran sebuah ide, yaitu di samping penyembuhan akupuntur yang dikata cepat oleh dokter, Seon juga berpikir supaya Nano nyembuhin juga luka dalamnya. Tapi dia masih ragu karena takutnya orang-orang akan curiga. Maka dengan begitu dia memberi perintah pada Nano supaya nyembuhin lukanya tapi masih ngeliatin bekas luka. Kemudian Nano menyetujui itu setelah selesai akupunturnya dan dia akan mengacak-acak denyut nadi Seon supaya seolah-olah ada kerusakan organ dalam. Kemudian karena Nano bisa ngelakuin itu, Seon akhirnya dapat ide kalau dia akan membuat dokter ini tertipu.
dan manfaatin kesempatan untuk mempelajari Naigong. Dalam artian, dia bakal nyembuhin diri di saat dokter ini pergi dan akan ngebuat tubuhnya kacau saat dokter ini kembali. Singkat cerita, hari nampaknya sudah mulai sore. Seorang instruktur memberi perintah untuk bersiap dan semuanya langsung menjawab madu. Setelah melihat persiapan itu, Raja Api lalu menjelaskan kepada semua orang tentang tes selanjutnya. Adapun untuk waktu pelaksanaan sampai nanti tes ketiga, semua kadet akan melakukannya bersamaan. Dan untuk saat ini, untuk ngikutin tes kedua dan jadi pejuang tingkat menengah, semua kadet diharapkan untuk terbiasa dengan taktik dan strategi dasar. Sebab waktu yang diberikan pada semua kadet hanya berlaku 20 hari. Ngedenger itu, para kadet-kadet ini nampak cemas atas waktu yang terlalu singkat itu. Di samping itu, saat ini juga ada 20 grup karena dalam waktu itu hanya 10 grup yang bisa lolos dan melanjutkan tahap berikutnya. Ngedenger itu langsung lemeslah grup-grup lemah yang ngerasa gak punya kadet kuat di kelompok mereka. Di samping itu berbeda dengan 6 klan yang mungkin itu jadi keuntungan buat mereka. Habis itu Raja Api kembali ngomong kalau tes saat ini mengedepankan kerjasama. Jadi jika gagal maka satu kelompok akan gagal juga. Setelah itu Raja Api mencukupkan dan menyuruh para kadet untuk kembali ke asrama. Di samping itu, sebelum semuanya bubar, ada satu pengumuman lagi bahwa besok para kadet akan dibimbing oleh senior akademi untuk ngebimbing dalam taktik dan strategi. Ngelihat itu beberapa kadet nampak shock karena para senior ini sebelumnya telah memukuli para pemberontak di antara mereka yang tidak lolos ujian pertama sebelumnya. Singkat cerita, setelah itu pertemuan tersebut akhirnya dibubarkan. Di samping itu, saat pembubaran diperlihatkan instruktur yang akan menjadi pembimbing grup 8. Dia adalah Im Pyung. Di sana seseorang menyapanya. Dia adalah kadet 3 atau Pangeran Mukum. Alasan Mukum menyapanya karena dia ingin menanyakan sesuatu. Tapi instruktur memperingatkan untuk tidak menanyakan hal yang berkaitan dengan pelatihan. Setelah itu Mukum mulai mengatakan niatnya bahwa dia merasa yakin untuk menjadi pemimpin grup 8. Ngedenger itu instruktur Im Pyung batin kalau pemilihan ketua tim dilakukan besok. Tapi ke-6 klan memang selalu menganggap itu sebagai sesuatu yang konyol. Tapi nampaknya hal lain disampaikan Mukum bahwa kadet 7 yang juga dari grupnya ada di ruang perawatan. Oleh sebab itu, dengan hilangnya satu orang dari kelompoknya, dia tidak terima jika seluruh grupnya akan gagal. Maka dengan begitu, karena si kadet ini sebelumnya kagak ngehadiri pertemuan ini, dia berniat untuk mengunjungi kadet 7 ini dan ngasih tahu infonya. Ngedenger niat dari si kadet 3, instruktur nyoba buat nyerna omongannya. Di sisi lain, kadet 3 ini sudah kagak sabar untuk dapat persetujuan dari instrukturnya. Dia udah mikir bakal ngehancurin Seon atau kadet 7 di ruang perawatan nantinya. Tapi tiba-tiba si instruktur langsung mengatakan kalau itu ide yang bagus dan dia bakal datang sendiri buat ngasih info ke kadet 7. Ngedenger itu hancurlah semua rencana Mukum dan dia nyoba buat kembali bujuk instrukturnya. Tapi si instruktur ngasih jawaban yang telak tanpa bisa dibantah bahwa bangunan utama terlarang bagi kadet kecuali dalam keadaan khusus. Ngedenger itu Mukum cuma bisa terpaku dan tak mengira bahwa rencananya gagal seketika. Karena kesal, dia berpikir untuk menggunakan cara lainnya. Setelah itu instruktur tersebut menyuruh Mukum buat kembali ke asrama. Tapi sebelum itu, Mukum menanyakan sesuatu terkait kapan kadet 7 akan mulai bergabung ke dalam grup. Di sana instruktur hanya mengatakan kalau dia akan memberitahu besok. Setelah ngedenger itu, Mukum segera bergegas kembali ke asrama. Di samping itu, dia juga berharap supaya Seon segera sembuh karena dia sudah tak sabar untuk menyiksa Seon sampai sekarat. Singkat cerita, hari telah berganti malam di sebuah bangunan utama Demonic Academy. Instruktur Im Pyung nampaknya sedang menjenguk Seon. Tapi dia terkejut karena dikasih tahu sama dokter kalau Seon sembuhnya bisa sampai 14 harian.
Di sana dokter ngejelasin kalau Seon ngalamin kerusakan organ dalam yang parah. Sontak instruktur tersebut juga mencemaskan kalau terlalu lama penyembuhan, bukankah itu menyulitkan Seon untuk naik ke tingkat atas. Dan ia menanyakan apakah tidak ada cara cepat untuk nyembuhin lukanya. Ngedenger itu si dokter juga berharap demikian, tapi saat ini Seon kagak punya Naegong, jadi hal itu kelihatan sangat mustahil untuk mempercepat penyembuhannya. Ngedenger itu si instruktur langsung panik. Dia ngebayangin kalau tes kedua hanya berlaku selama 3 minggu. Sementara Seon harus dirawat selama 2 minggu. Di sana dia tak menginginkan itu terjadi karena akan berdampak pada grupnya. Yang bisa kesingkir hanya gegara 1 orang. Lalu setelah itu dia meminta izin ke dokter untuk ngomong langsung sama si Seon. Tapi nampaknya Seon kelihatan sedang tidur. Dan oleh sebab itu si instruktur pun mengurungkan niatnya dan akan kembali lagi besok hari. Saat instruktur akan pergi, dia melirik Seon dan ngerasa kalau kehadiran nih bocah ngerepotin juga. Di samping itu dia juga ngedumel kalau Seon cuma berhasil lolos tes pertama. Dan mungkin ini juga akhir dari keberuntungannya. Sementara itu cahaya bulan dengan indah bersinar di atas Demonic Academy. Seketika angin kencang berhembus, memperlihatkan siluet bayangan yang berlari kencang. Bayangan itu menuju ke arah bangunan utama Demonic Academy. Sedang tirai jendela memperlihatkan ketenangan. Dan Seon juga terlelap dalam tidurnya. Tapi tiba-tiba jendela itu runtuh dan hancur didobrak dengan kaki yang begitu barbar. Ketenangan Seon hancur seketika membuatnya kaget bukan main. Dan seperti biasa, Seopmeng hadir penuh keberingasan. Menyadari gurunya hadir, Seon langsung menyapanya. Tapi bau alkohol tetap mengganggu penciumannya. Merasa tidak diberi salam penghormatan, guru ini protes. Dan seketika Seon langsung menundukkan palanya. Di sana to the point si guru nanya, "Apa kau sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan?" Ngedenger itu Seon speechless, tak tahu harus menjawab apa. Dia keringat dingin dan nanyain apa tugas itu tentang pernafasan Naegong dengan raut wajah yang kayak sinis. Si guru ngebenerin tapi dia juga nebak kalau Seon ini pasti belum nyelesain tugasnya. Sampai akhirnya Seon ngaku kalau dia belum sempat ngelakuin itu karena dia baru dibawa ke ruang perawatan dan kemarin baru dirawat. Ngedenger jawaban itu, Seopmeng ini nanyain lagi, "Apa kau kagak menghafal sama sekali?" Sebenarnya niat si Seop ini cuma buat ngeprovokasi Seon karena dia nganggep kalau Seon ini pelupa dan pemarah. Tapi hal yang tak diduga sama si Seop ketika ngelihat Seon yang dengan hormat ngejawab kalau dia sebenarnya sudah menghafal semuanya. Ngedenger itu setengah kagak percaya si Seopmeng terkejut karena Seon menghafal dalam kondisi sakit. Dan akhirnya dengan canggung si Seop cuma bisa ngomong, "Baiklah, kerja bagus karena telah mengerjakan tugas yang diberikan gurumu." Nampaknya tak terasa suasana sudah mulai pagi. Dengan berpangku tangan si guru ngomong akan ngasih tahu sesuatu bahwa dia hanya bisa ngajarin Seon selama 2 minggu mulai dari sekarang ini. Karena dia hanya bisa menemui Seon saat lagi ada di ruang perawatan selama 2 minggu ini. Dan ketika nanti dia balik lagi ke asrama, dia tidak bisa lagi menghubunginya. Di sono Seopmeng ngejelasin kalau itu udah jadi aturan dari akademi. Karena untuk siang hari, si Seop ini bekerja sebagai guru utama di akademi. Dan dia hanya memiliki waktu luang di pagi hari seperti sekarang untuk menghindari kecurigaan orang lain. Karena di Demonic Academy dilarang melakukan pelatihan dari luar dan jika ketahuan akan menjadi masalah yang besar. Lalu setelah memahami itu Seon langsung berterima kasih dan akan mempertimbangkan semua yang telah dikatakan gurunya itu. Habis itu Seopmeng langsung ngajak Seon buat latihan. Ngedenger itu Seon sedikit ragu karena tiba-tiba banget langsung latihan. Ngelihat Seon yang ragu-ragu, Seopmeng langsung teriak dengan garang, "Apa kau tidak mendengar gurumu berkata kalau kita tidak punya banyak waktu?" Setelah itu Seopmeng ngasih perintah supaya Seon berbalik dan duduk. "Cepatlah," ungkap si Seop karena ngelihat Seon yang lelet. Dengan wajah kesal, Seon cuma patuh dan tanpa tahu niat gurunya.
Saat sudah melakukan itu, Seopmeng ngomong padanya, "Untungnya kau telah menghafal nafas 1000 bela diriku." Tak lama kemudian Seopmeng menaruh tangan ke punggung Seon. Ngerasa curiga, Seon nanya tentang apa yang mau dilakukan. Di sono gurunya ngejawab kalau dia mau masukin alirannya. Ngedenger itu Seon merinding karena pikirannya kemana-mana. Lalu sembari persiapan, Seopmeng ngomong ke Seon, "Guruku, tidak. Ini adalah cara canggih yang telah diciptakan kakek buyutmu. Oleh karena itu dia akan melakukan segalanya kepada Seon." Lalu setelah itu, sebelum tangan itu sampai, Seopmeng nyuruh Seon buat ngencangin rahangnya. Karena kalau sampai dia berteriak dan penjaga datang, semua akan berakhir. Dan seketika aliran energi yang begitu besar langsung mengoyak tubuh Seon. Seopmeng menyuruhnya untuk tutup mulut, sedangkan ketika energi itu masuk ke tubuh Seon, Shinano analisis energi tersebut. Dan ditemukan bahwa itu adalah energi yang disebut dengan istilah Ki atau Cakra. Sementara Seon sendiri ngerasain sakit luar biasa karena Naegong gurunya terlalu besar dan memaksa membuka pembuluh darah miliknya. Tapi hal yang tak disangka sama si Seopmeng, bahwa dia ngalirin Naegongnya begitu lancar. Dia sampai kagak percaya kalau rumor mengatakan si Seon kagak belajar bela diri sama sekali. Sebab tubuh Seon tak memiliki penyumbatan sama sekali. Dan dia juga ngerasain kalau Seon baru belajar bela diri. Sampai dia mikir apa jangan-jangan dia diajari sama Lord, ayah kandungnya yang diam-diam membantunya mempelajari bela diri. Karena di sisi lain si Lord ini juga sangat menyayangi ibunya si Seon. Sebab menurut Seopmeng, dari ketujuh istri Lord, dia yakin kalau Lord lebih peduli kepada Nona Hua atau ibu Seon. Dan karena itu dia berpikir kalau Lord pasti mengajarinya secara diam-diam. Setelah mikirin itu, dia cuma nyengir karena itu menjadi hal yang bagus jika memang terjadi. Apalagi kondisi Seon saat ini, dia ngira kalau cuma butuh waktu 7 hari untuk membuat Naegong dalam jumlah yang bagus. Sementara itu pada waktu yang sama, tepatnya di asrama Demonic Academy, Bokem mentah mendarat bebas di pipi dan tendangan mengakhiri perkelahian itu. Semua orang bergegas menuju ke arah korban, berteriak menyebut nama pangeran. Iya benar, seorang pangeran yang telah babak belur dihajar. Beberapa pengikut kagak terima ngelihat pangeran mereka dibikin babak belur. Salah satu dari mereka juga ngomong, "Apa menurutmu akan aman setelah menyerang pangeran Seong Jongsum dari Poison Clan?" Ngedenger itu si penyerang tak peduli sama sekali tentang identitasnya dan identitas si pangeran. Karena memang di Demonic Academy semuanya hanya didasarkan pada kekuatan. Dan atas kemenangannya itu dia mendeklarasikan kalau dirinya akan menjadi ketua dari grup 12 tersebut. Dia adalah kadet nomor 18 dari keluarga klan atas bernama Baekgi.